Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ares, semoga sehat selalu ya. Amin. Pernahkah Sobat Ares mendownload bank statement berbentuk PDF untuk kebutuhan pelaporan SPT pajak tahunan? Tentunya tidak efisien ya dan menghabiskan waktu jika proses tersebut dilakukan secara manual. Apalagi dengan menginput satu persatu ke dalam Excel sheet. Waduh, nggak kebayang deh capeknya apalagi untuk input 1 tahun. Nah, ini saya lagi buka-buka websitenya Bank Mandiri ya, karena seingat saya dahulu Bank Mandiri memiliki internet banking ya, atau e-banking. Ini saya mencari di halaman resminya aja, bankmandiri.co.id, tidak berhasil nih menemukannya untuk e-banking, untuk tipe individual ya, atau perorangan. Selalu ketemunya mobile banking lagi, Livin by Mandiri. Dan kelihatannya ini memang harus mendownload terus diinstal nih di mobil phone ya, yang harus smartphone deh tipenya, pokoknya yang ada fitur internet 4G untuk tentunya untuk keamanan data lah kalau udah pakai 4G. Di video kali ini saya mau share cara impor bank statement Bank Mandiri ke dalam Excel secara otomatis dari pembuatan makro programming yang saya buat. Yuk mari lihat ya perbedaan proses impor data bank statement yang manual dan otomatis. Ini saya udah download ya dan sudah saya install di handphone saya. Dan saya sudah login dan sudah masuk ya ke dalam Livin. Nah, ini kita pilih e-statement ya. Kemudian kita atur periodenya. Nah, untuk periodenya ini saya akan mencoba untuk tahun 2024 1 tahun ya. Jadi kita pilih tanggal awal bulan yaitu tanggal 1 Januari, kemudian pilih tanggal, kemudian berikutnya kita pilih untuk periode bulan Juni ya, karena Bank Mandiri itu hanya menyimpan per periode itu maksimal di 6 bulan. Terus jangan lupa kita pilih formatnya yang Excel ya. Nah, kemudian kita klik download. Dan untuk pertengahan tahun berikutnya yang Juli, itu prosesnya sama ya. Jadi saya tidak mengulang lagi prosesnya untuk yang Juli sampai dengan Desember. Itu sama persis lah prosesnya. Pilih tanggal awal bulan dan pilih tanggal akhir bulan. Kemudian kita download itu, dan kemudian kita download, kita simpan dalam folder. Kita simpan dalam folder yang khusus ya, saya mau bikin folder terpisah ya, folder tersendiri dengan nama Bank Mandiri supaya lebih terorganisir. Ini saya create folder dulu di handphone yang untuk meletakkan file download tadi ya, 2 buah file ya, Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember 2024. Karena ini posisinya masih di mobile banking di laptop, di handphone, saya kan ingin memprosesnya di laptop ya atau komputer. Jadi saya harus kirim file ini dari handphone ke komputer. Nah, kebetulan saya menggunakan iPhone ya. Jadi saya harus pilih dulu file yang mau saya kirimkan melalui AirDrop ke laptop saya. Nah, nanti dari sana prosesnya lebih enak lah karena pakai keyboard. Oke, nah ini setelah diterima di filenya di laptop, kalau mau buka filenya nih kita harus maksudnya membuka file bank statement yang di download tadi tuh pasti udah password protected, dan untuk membukanya tentunya harus menggunakan password tanggal lahir pemilik rekening ya. Ini maksudnya ya kalau memperlihatkan proses yang masih manual.
Nah, ini yang makro yang mau saya buat nanti ini kan karena keperluan pribadi ya, jadi saya tidak perlu input manual password, jadi passwordnya akan saya tuliskan di dalam program makronya ya, jadi nanti biar langsung terbuka dan otomatis diimpor ke dalam Excel-nya. Kebetulan format komputer saya ini menggunakan region yang English US ya, artinya kalau English US itu region ini maksudnya desimalnya itu titik bukan koma. Kalau Indonesia kan desimalnya ini koma ya. Nah ini akan error kalau di tidak dikonvert di komputer atau laptop saya. Nah ini file yang sudah di-download sebenarnya udah saya acak ya, bukan diacak, maksudnya di masking datanya, tulisannya, keterangannya, dan juga nominal angkanya ya. Ini supaya demi privacy ya, jadi saya tidak buka. Itu semuanya angka nominal itu jadi dummy atau di masking, kecuali tanggal transaksi dan waktunya ya, itu dan jumlah barisnya ya. Jadi keterangannya itu misalnya ada dua baris di masking, ada 3 baris atau 4 baris kita masking, seperti itu. Nah ini untuk yang tadi bulan Januari Juni total transaksinya itu 471. Untuk yang Juli sampai dengan Desember transaksi ada 607 ya. Nah ini sekarang kita akan coba kita proses import secara otomatis ke dalam Excel ya, menggunakan programming makro. Yuk mari kita lihat makronya ya. Oke, kita buka makronya ya. Nah ini makronya cukup kita klik aja tombolnya nih, upload e-statement Bank Mandiri. Kemudian kita pilih nih yang file downloadnya sudah kita spesifik ya. Hanya hitungan berapa detik aja sudah terformat ya. Ini langsung otomatis saya filter ya, ini hanya untuk menunjukkan bahwa selama 1 tahun ini ada 12 bulan biaya administrasi rekening ya, itu nih ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Cocok ya. Dan berikutnya biaya administrasi kartu debit. Ini juga harusnya ada 12. Ya, coba kita lihat. Ya, benar ya, ada 12 nih ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember. Cocok ya. Nah, ini seperti yang tadi waktu masih posisi manual ya. Nah ini saya ada nambahkan kolom transaction ID ya, yang tidak ada di bank statement. Ini Anda Sobat Ares bisa lihat sequence numbernya tuh per hari ya. Jadi kalau sehari ada 5 transaksi, sequence ordernya ada 5 tuh di angka yang paling terakhir ya. Ini kalau Desember paling banyak nih, dalam tanggal yang sama ada 10 transaksi. Seperti itu. Jadi ini tujuannya pada saat kita gabungkan beberapa tahun kemudian, misalnya 5 tahun atau 10 tahun, ini kalau kita mau mencari, kalau sudah di Excel itu gampang ya, apakah mau di filter berdasarkan bulan, tahun, karena waktu kita importnya pun juga kita simpan ya, kayak log waktu kita importnya. Jadi mau pakai pivot bisa, apa segala macam. Kalau sudah di Excel tuh kita bisa lebih menganalisa laporan keuangan itu lebih komprehensif, seperti itu. Nah ini sudah difilter, jadi bisa dilihat mau itu per tanggal atau per bulan, per tahun, itu bisa. Apalagi nanti kalau pakai pivot itu cepat sekali proses
laporan keuangannya, apalagi misalnya untuk laporan SPT pajak perorangan ya, laporan SPT pajak tahunan perorangan. Nah, ini kita coba ya, kalau kita upload lagi file yang sama, harusnya sudah tidak bisa karena sudah diproses, supaya tidak duplikat, karena kalau duplikat tuh repot bersih-bersih data cleansingnya ya. Nah ini gagal ya, Januari, Juni, nah ini Juli, Desember juga gagal. Oke, nah jika Sobat Ares ingin memakai atau menggunakan proses otomatisasi yang saya gunakan ini untuk keperluan pelaporan SPT, perorangan, UMKM, pengusaha kecil, menengah, silakan klik link di deskripsi ya. Nah ini contohnya ya, kita pakai fungsi pivot, kita ke menu data, kemudian klik analyze data. Nah ini nanti akan muncul, kita mau insert chart pivotnya tuh seperti bentuk yang bagaimana, juga sudah ada contoh-contoh bentuknya ya, pilihannya. Nah itu mau dipilih 2 atau 3, dia akan otomatis menambah sheet baru sesuai yang kita pilih, insert chart pivotnya. Ini benar-benar fitur Excel ini luar biasa ya, sangat banget membantu kita dalam melihat performance keuangan dan sebagainya lah. Jadi kalau sudah diimport ke dalam Excel, itu sangat membantu kita untuk menganalisa laporan keuangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan aktifkan notifikasi loncengmu ya, agar Sobat Ares tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.